Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di siang hari ini, Sobat AS Channel dimanapun Anda berada, terkhusus warga Jawa Tengah ya, akan menyaksikan arena debat ya antara dua pasangan gubernur Jawa Tengah ya. Nah, ini menjadi peristiwa menarik ya, dan tentu kesempatan ini akan mereka gunakan sebaik-baiknya, bukan saja mempersiapkan materi-materi perdebatan, tetapi ya, akan betul-betul memaksimalkan kesempatan ini untuk bisa meraih simpati serta ya, dukungan masyarakat Jawa Tengah. Bisa kita persepsikan bahwa momen tersebut dua-duanya akan betul-betul digunakan dan dimaksimalkan oleh pasangan calon gubernur Jawa Tengah ini. Menarik kalau kita simak, dan tentu kita akan menunggu ya bagaimana program dan gagasan serta ide yang mereka akan tawarkan untuk dan menarik simpati masyarakat Jawa Tengah. Baik sahabat-sahabat ASN, saya ada berita sedikit dari kompas.com dan saya akan coba sepil ya kali ini dari pasangan Andika Perkasa dan Hendrar ya, mengaku mempersiapkan dirinya menjelang debat kedua ya Pilkada Jawa Tengah 2024. Ini tentu akan jadi topik yang kita bahas ya di momen kali ini. Ini menarik ya sahabat-sahabat SMA. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya mau coba bacakan dulu ya, dan kita nanti analisis ya bagaimana lantas kemudian dua calon ini berusaha memaksimalkan momen dan peristiwa di debat kedua ini ya. Ini beritanya dari Magelang ya, Magelang Kompas.com. Andika Perkasa jelang debat kedua Pilkada Jakarta 2024. Nanti saya akan tampilkan juga ya, biar sahabat eksternal juga bisa membaca dan terus mengikuti dan menyimak ya. Ini ya, Magelang Kompas.com, debat kedua pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jawa Tengah dijadwalkan berlangsung pada Minggu hari ini ya, 2024. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan menjelang debat tersebut. Andika Perkasa menyatakan materi-materi ilmiah terkait debat sudah dipersiapkan ya. Namun ia mengungkapkan pihaknya masih mengumpulkan data-data penting dengan melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Misalnya di Wonosobo ternyata pupuk tidak jadi masalah bagi petani di sana, padahal kita sering mendengar bahwa salah satu masalah adalah pupuk. Ada hal lain rahasia dulu katanya. Ditemui di desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang pada Minggu sekarang ya. Andika juga menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah pusat untuk menangani sejumlah persoalan di Provinsi Jawa Tengah. Sobat AS Channel. Dalam Pilkada Jateng, Andika Hendrar akan berhadapan dengan pasangan calon nomor urut 2 Ahmad Lutfi Tajasin. Kedua pasangan calon tersebut telah mengikuti debat perdana pada Rabu 30/10/2024. Berarti bulan kemarin ya. Debat ketiga dijadwalkan akan berlangsung pada Rabu 20/11/2024. Berarti ya nanti akhir bulan ini juga ya. Mulai di Dom Universitas Diponegoro Semarang. Begitu ya kabar, sedikit kabar dari kompas.com ya soal persiapan Andika Hendrar menuju debat kedua ya yang direncanakan hari ini nanti malam ya. Kita akan tunggu ya peristiwa penting itu, bagaimana lantas kemudian kedua pasangan ini memberikan dan memaparkan ide serta gagasannya untuk mengambil alih dukungan serta simpati dari masyarakat Jawa Tengah. Ini menjadi peristiwa menarik ya buat kontestasi Pilgub Jateng ya,
periode 2024-2029. Lantas kemudian bagaimana sikap kita sebagai masyarakat dan tentu sebagai akan terhadap siapa memberi dukungan di 27 November nanti. Kalau kita sedikit mengacu kepada lembaga-lembaga survei ya yang menjadi bumbu dalam kancah politik serta konstelasi politik nasional. Ya tentu selalu yang pasangan yang diusung oleh partai Kimpres atau partai penguasa saat ini selalu menempatkan posisi yang diusung oleh partai pemerintah seperti Ahmad Lutfi dan Taha Yassin selalu menempatkan di posisi teratas. Tetapi ya kembalikan lagi kepada rakyat ya, karena sejatinya lembaga survei itu hanya saya menganggap bahwa lembaga survei itu hanya bumbu saja dalam perpolitikan nasional. Bagaimana lantas kemudian lembaga survei ini sering mendapat narasi negatif juga dari publik serta sentimen publik ya, karena dinilai dan diduga sikap serta independensi dari lembaga survei itu nyaris selalu menempatkan siapapun calon yang mampu memesannya ya, dan seperti yang dinarasikan oleh Prabowo Subianto ya, bahwa lembaga survei ya bisa dipesan ya, asal siapapun yang mampu secara finansial dan tentu saja bisa menempatkan pasangan calon tertentu menjadi di urutan pertama. Jadi kita paham betul kalau soal lembaga survei. Tetapi sahabat-sahabat eksternal, saya akan secara objektif melihat bagaimana konstelasi dan persaingan ketat ya yang dilakukan atau yang akan terjadi pada momen atau peristiwa Pilgub Jawa Tengah ini. Kita akan melihat bagaimana para elit ya, bagaimana selama ini sering dinarasikan bahwasanya Jawa Tengah ini adalah kandangnya banteng. Ini yang saya terima informasi dari bocoran halus ya, bahwa di kesempatan tersebut bocoran halus membuka narasi bahwasanya sebetulnya dan sejatinya pertarungan di Jawa Tengah ini mereka menyebutkan bahwa pertarungan kontestasi Pilkada Jateng itu seolah-olah menjadi peristiwa Pilpres Jilid 2. Artinya kita bisa memahami bahwa dalam konteks ini bagaimana peran Jokowi dengan Megawati. Jadi sengit ya, di Perjuangan PDI ingin mempertahankan kandang bantengnya, dan yang satunya lagi ya bagaimana peran Jokowi dalam hal ini, karena kita tahu bahwa pasangan Taha Yassin ini dan Muhammad Lutfi ini mendatangi Presiden Jokowi ya, apalagi kalau bukan untuk membahas dan strategi memenangkan pilkada di Jateng ini. Taesana apapun yang mereka lakukan adalah putra terbaik. Yang membedakan di antara dua calon tersebut, yang satu diusung oleh partai politik Kimpres ya, atau partai pemerintah dan penguasa saat ini, dan Andika Hendral ini ya kader elit dari PDI Perjuangan. Bagaimana perebutan tahta serta kasta yang akan tentu saja akan sangat panas dan menarik, dan bisa dibayangkan super ketat ya, karena begitu ya, kita bisa menganalisakan bahwa pertarungan di Jawa Tengah itu sejatinya adalah pertarungan dua tokoh nasional, yaitu Megawati Soekarnoputri dan Jokowi ya. Jadi ini akan terjadi ketat dan saling betul-betul saling saling
bisa-bisa jadi ketat dan panas, dan ini akan menjadi pertarungan menarik ya buat sahabat ASN. Ya, sahabat-sahabat ASN, sekali lagi bagaimana para partai politik, para elit partai politik, dan bagaimana Bawaslu dan KPU ini menggelar dengan baik ya, menjadi penyelenggara yang betul-betul independen dan bersikap adil ya untuk semua calon. Itu ya yang kita harapkan dalam kontestasi apapun. Itu yang paling penting, sering saya ucapkan bagaimana pelaksanaan serta proses yang betul-betul genuine, yang tidak melanggar konstitusi dan melanggar hukum juga ya, agar kita mendapatkan pemimpin yang dari hasil kontestasi ya, yang dilakukan dengan baik. Dan hal ini menjadi kemudian kita sebut hal yang paling penting ya, yang betul-betul kita harus bisa garis bawahi, bahwa siapapun yang nanti yang akan terpilih mudah-mudahan dari hasil proses pelaksanaan yang bersih. Di situ asas-asas seperti pemilu jurdil, pemilu yang bersih, pemilu yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara yang betul-betul bersifat independen ya, dan mengutamakan independen dan keadilan. Itu yang menjadi lantas kita harapkan bersama-sama, agar tercipta dan terlahir pemimpin yang betul-betul mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Begitu ya sahabat-sahabat ASN yang mau saya sampaikan soal pilkada, soal pertarungan kontestasi Pilgub Jawa Tengah periode 2024-2029 akan jauh lebih menarik ya kalau kita bisa simak dan saksikan. Begitu dulu ya sobat ASN, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, dan saya kutip beritanya sedikit dari kompas.com soal persiapan jelang debat kedua pilkada Jawa Tengah yang dilakukan oleh pasangan Andika dan Hendra Prihadi ya. Begitu juga mungkin dilakukan dipersiapkan juga ya oleh pasangan Ahmad Lutfi dan Taji Yasin, guna untuk bagaimana momen tersebut akan digunakan semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan simpati serta dukungan sebesar-besarnya masyarakat Jawa Tengah. Ini menjadi menarik. Begitu ya sahabat-sahabat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekali lagi bermanfaat, dan dari kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.